Sore Pak, saya Kin. Saya Ki, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, saya tuh kan punya semacam usaha minimarket gitu. Nah itu tuh saya butuh bantuan Bapak buat bikin ya semacam aplikasi deh buat ngurusin minimarket saya, bisa nggak Pak? Minimarketnya itu punya gudang nggak? Punya sih, tapi gudang kecil aja, soalnya itu minimarketnya tuh punya saya pribadi, tapi ada gudangnya. Oh, kira-kira kalau sudah ada itu gudangnya, kalau misalkan sistem minimarketnya itu ada barang yang kosong, gudangnya langsung ngirim nggak atau gimana? Jadi kalau di cara kerja di apa namanya minimarket saya itu ya pokoknya saya tuh pengen aplikasi saya tuh bisa mantau jumlah di gudang tuh kosong apa enggak. Jadi kan saya nggak usah ngecekin satu-satu. Kalau misalnya di situ udah kosong, ya saya bisa langsung kontak itunya kan supplier saya buat langsung ngisi. Nah itu tuh gimana caranya biar apa namanya aplikasi itu tuh terintegrasi. Pokoknya gitu deh, nyambung deh antara gudang sama yang di apa namanya marketnya itu gimana? Nah, jadi langsung misalkan gudang kosong, langsung supplier itu langsung otomatis menghubungi gitu ya, dihubungi gitu. Ya, jadi begini ya Bu. Jadi tuh kita butuh yang namanya dua aplikasi kan. Aplikasi ini kan Ibu untuk di supermarket mengenai misalkan stok kosong, dia langsung hubungi ke gudang. Nah, terus nanti ada aplikasi yang di gudang itu kalau stok kosong nanti hubungi ke supplier gitu. Gitu. Gimana, ada mungkin Ibu mau menambahkan gitu kalau cuma dua aplikasi gitu? Ya, satu lagi. Saya pengen yang di minimarketnya itu kan juga, kalau tadi kan stok yang di gudangnya ya. Nah, saya kan pengen kan dari gudang tuh kan nanti dimasukin ke toko. Nah, itu tuh stok kosong di toko juga ada datanya. Jadi kan langsung kehubung sama yang di gudang. Jadi yang di gudang tuh langsung dipindahin ke toko gitu. Itu juga bisa sama kayak gitu. Oh, itu bisa. Nanti kita kan membuat database di mungkin di suatu ruangan gitu ya. Nanti di aplikasi itu misalkan stok barang sudah habis, langsung di otomatis ngasih ke petugas yang di gudang. Apa di gudang itu? Ya, gudang itu. Oh iya. Oke deh, bisa ya, terima. Ya. Gimana, ada yang kurang? Hanya itu saja. Untuk sejauh ini mungkin hanya itu yang udah apa namanya pas sama kebutuhan saya sekarang. Jadi makasih banyak Pak atas bantuannya. Oh gitu. Nanti kalau misalkan ada kekurangan, tinggal sini saja, tinggal bilang saja gitu ya. Nanti tinggal. Ya, jadi karena sudah selesai, mari kita bicarakan agar kita terikat gitu Bu. Oh, maksudnya bukan terikat apa-apa. Biar saat aplikasi sudah selesai, langsung bisa langsung Ibu bisa membayarkan kami gitu. Kayak perjanjian gitu Ya, ya. perjanjian. Iya. Bisa tanda tangan sini. Ya, baik. Jika prototipenya sudah selesai gitu, bahas mengajari selesai, nanti kita hubungi Ibu gitu ya. Oh iya, pokoknya setiap perkembangan yang apa Bapak kerjakan saya pengen lihat ya Pak. Jadi takut ada kesalahan atau gimana, jadi saya pengen lihat. Oke, baik Bu. Oke deh, selamat sore, makasih Pak. Ya, jadi kita akan dapat customer dari namanya Bu Kikit. Itu dia ingin mengintegrasikan antara gudang dengan minimarket serta gudang dengan supplier. Nah, tugas kita adalah membuat aplikasi dari minimarket itu sendiri dan aplikasi di gudangnya itu sendiri. Nah, minimarket dengan gudang itu kita perlu mengintegrasikannya kan. Nah, itu cara integrasinya adalah dengan kita membuat database-nya. Nah, database itu sendiri akan memanggil gitu loh, dari jika stok di minimarket kosong, akan terjadi pemanggilan di gudang. Nah, di gudang itu sendiri nanti akan langsung mengirim ke yang namanya minimarket. Nah, jika gudang kosong, nanti supplier akan mengirim ke yang gudang gitu. Gimana, ada yang kurang jelas? Jadi kita akan membuat itu dalam waktu sebulan dan sudah ada perjanjian dengan itu. Ya. Gimana Pak perkembangan aplikasi yang kemarin saya pesan? Oh, sudah jadi Bu. Oh iya? Dalam sebulan yang Ibu berikan itu sudah Boleh saya sempurna. Boleh saya coba? Oh ya, ini ya. Silakan dilihat aplikasinya.
semua sudah terintegrasi loh Bu, sebuah sesuai yang Ibu minta. Oh iya. Ya. Udah. Saya juga sudah membuat buku panduannya, Ibu tinggal Ibu pakai saja gitu. Oke deh. Ya. Sesuai sama yang saya inginkan. Jadi sejauh ini kinerja bagus. Makasih banyak Pak atas kerjasamanya. Kenapa nama saya Eki? Saya Fitri, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya dari perusahaan travel. Nah, saya itu mengalami kesalahan dalam integrasinya gitu loh. Maksudnya integrasi bagaimana nih Pak? Ya, sebelumnya perusahaan travel saya itu bergerak di bidang online gitu. Kayak Traveloka, tapi sih bukan Traveloka. Oke. Oke, nah itu ternyata integrasinya itu kata customer sendiri kan, saya punya feedback gitu ya, itu katanya banyak yang harganya itu pas mereka pencet itu, pas ngisi biodata itu, Ya. harganya itu kadang naik. Oh, ya, saya paham. Terus saya paham soalnya. Terus misalkan kayak di web bagus gitu ya, saya punya juga. Nah, misalkan kapasitasnya itu tinggal 20 kan. Nah, terus Kapasitas apa ya Pak maksudnya? kapasitas di pesawat. Oh, kapasitas Kita bangku. punya isi sama maskapainya gitu. Nah, pas dipencet ternyata pas kan kita misalkan customer itu ada feedbacknya misal 5 gitu ya. Terus ternyata pas ngisi biodata itu sisanya ternyata tinggal 3. Kursinya. Iya. Itu salah di mana ya? Ya. Ini sistem Bapak ini. Tapi yang menurut saya memang sistem Bapaknya. Nah, itu saya kurang tahu, tapi sepertinya maskapainya itu sudah mengirimkan gitu. Ya, paham. Terus itu saja sih, cuma 2. Bisa nggak segera misalkan cepat gitu loh waktunya Oh ya, diselesaikan? nanti saya usahakan ya Pak. Secepatnya sistem Bapak bisa saya benarkan dan sesuai dengan keinginan Bapak. Oke, begitu. Oke. Ada lagi Pak keluhannya? 2 itu doang. Dua. Oke. Nanti saya bakal kabarin Bapak ya. Bagaimana pengembangan sistemnya? Murah nggak kira-kira? Untuk biaya bakal disesuaikan sama bagaimana sistem informasinya. Gitu. Ya, karena jangan murah-murah gitu. Jangan Jangan salah, jangan mahal-mahal. Ya, gitu. Oke. Saya salah dulu ya. Hati-hati Pak. Ya, jadi dari permasalahan Pak Eki tadi yang saya tangkap itu untuk permasalahannya itu yang pertama kan katanya kesalahan pada webnya. Jadi webnya itu kalau misalnya harganya ternyata dari maskapainya itu udah diupdate ternyata, tapi di webnya Pak Eki itu belum. Nah, menurut saya itu ada kesalahan pada database-nya, terutama di algoritmanya. Jadi ternyata tuh maskapainya udah ngirim database-nya kalau misalnya pada jam dan tanggal sekian tuh harga tiketnya ada diupdate, tapi ternyata di database di database yang ada di webnya Pak Eki itu belum masuk. Nah, itu terdapat kesalahan pada algoritmanya. Nah, yang kedua, yang kalau dari yang saya lihat dan bisa saya analisis dan ambil kesimpulan itu kan katanya kursi itu misalnya di pesawatnya itu ternyata kursinya itu udah full ternyata, tapi pas di webnya Pak Eki itu masih banyak kursi yang tersedia. Nah, itu juga sebenarnya sama saja seperti yang dengan web tadi, dia juga kesalahan pada database-nya, terutama yang pas di bagian algoritmanya. Ketika dari maskapai tersebut kan kalau misalnya penumpang ya mesen itu kan nggak selamanya dari webnya Pak Eki atau juga webnya dari web maskapainya sendiri, tapi ada web-web lain kan yang bisa dipakai buat memesan. Nah, itu harusnya itu perlu integrasi antara satu web dengan semua web yang ada, dari web maskapai itu ke semua web, jadi benar-benar dikoordinasiin lah. Jadi apakah bangkunya itu masih tersedia atau tidak. Nah, itu menurut saya juga kesalahan pada sistemnya Pak Eki seperti itu. Jadi perlu dibenarin lah algoritma. Jadi ketika ada database yang baru atau yang perubahan yang baru itu bisa langsung masuk, sehingga ketika user ingin melihat apa tiket pesawatnya dan kapan jam penerbangan dan ataupun seatnya itu bisa langsung benar, nggak perlu terdapat kesalahan lagi. Ya, menurut saya seperti itu. Ya, jadi Pak Eki dari permasalahan
kesalahan yang sebelumnya Bapak bilang ke saya itu saya sudah dengan tim saya sudah melakukan pembenaran di sistem Bapak. Jadi untuk kesalahan seperti tanggal penerbangan ataupun biaya penerbangan juga tempat duduk kapasitas tempat duduk itu sudah kami benarkan. Jadi kami telah melakukan integrasi dengan web yang ada seperti web dari maskapainya ataupun web yang lain, karena kan kalau user bisa memesan dari mana saja kan, kita nggak selamanya yang memesan dari Pak Eki ataupun dari maskapai, bisa juga langsung itu kan langsung ke tempatnya, bukan via online. Oh iya. Nah jadi ini kita sudah benar, jadi Tapi yang web saya sudah terintegrasi. ya web Bapak sudah ini, jadi kami yakin kalau misalnya bakal tidak ada lagi kesalahan. Nanti yang di web Bapak juga, web Bapak telah kami bikin semenarik mungkin. Jadi ketika nanti user ingin memilih, sebelumnya itu telah dikasih tahu bahwa harganya sekian dan kapasitasnya sekian. Jadi langsung bisa dilihat kalau sistem Bapak ini lebih baik dari sebelumnya dan telah mengalami perkembangan. Oh ini punya saya ya? Ya ini punya Bapak, ini telah kami benarkan. Tampilannya lebih bagus sekarang ya? Oh iya. Ada plus-plusnya gitu ya, wah enak di sini. Ya semoga ini bisa membantu bisnis Bapak ke depannya ya. Ya, Kami nanti harapkan seperti itu. misalkan ada keluhan lagi gitu mengenai ini, itu ada garansinya nggak kira-kira? Kalau dari perusahaan kami sendiri tuh ada maintenance atau proses ya pertahanan gitu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu Bapak masih boleh datang dan itu kami tidak kenakan biaya. Tapi sudah lewat dari 6 bulan berarti Bapak sudah masuk ke pembuatan baru gitu ya, versi baru atau mungkin kesalahan yang belum pernah. 6 bulan itu masih masuk kesalahan kami seandainya ada kesalahan. Tapi kami harap tidak lagi kesalahan. Iya. Oke, Pak. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Semoga sukses.